Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan Jawa Timur. Hari ini kita mendatangkan senior spesial Gus Muhammad Safinun Najah. Beliau adalah artis Ibnu pada zamannya. Bisa. Ya. Beliau lahir di Blitar 20 Oktober 1981. Betul. Berarti kalau per hari ini umurnya 40 Gus ya? 40-an. Oke. Saya baca kurikulum vitae beliau sangat menarik. Terutama keaktifan di organisasi. Cerita Gus, kira-kira bagaimana pengalaman jenengan melakukan kaderisasi di Ibnu? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajar Ibnu se-Jawa Timur, saya ucapkan selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Terima kasih atas undangannya untuk podcast ini. Untuk cerita bagaimana kami dididik di kader di Ibnu, selama di Ibnu, tentu kami waktu itu awal ikut Makesta, sama seperti teman-teman pelajar semua. Siap. Ikut Makesta, terus kemudian aktif di Ranting, di PAC, ikut sebelumnya di PAC juga ikut Lakmut. Oke. Itu SMA, setelah itu dan selanjutnya di PC pada waktu kuliah. Kami di PC kebetulan waktu itu secara tidak sengaja atau memang lagi kosong, akhirnya terpilih jadi ketua. Sebenarnya kurang tepat sebenarnya saya jadi ketua. Siap. Begitu juga ketika di PW juga begitu. Kebetulan waktu itu ada ada dinamika organisasi. Siap. Setelah itu diamanai untuk di PW Ibnu Jawa Timur. Oke. Jadi itu perjalanan kami mulai dari Ranting sampai di PW Ibnu Jawa Timur. Ini proses kebetulan yang berulang ya. Kebetulan yang berulang Ya. Jadi ketua PC kemudian ketua PW ini kebetulan atau ditakdirkan, akhirnya beda tipis. Di dalam proses jenengan berorganisasi Gus, pasti ada sesuatu yang berkesan atau bahkan sesuatu yang lucu, gitu ya. Monggo jenengan ceritakan kira-kira apa yang paling berkesan sehingga bisa memotivasi teman-teman, atau yang paling lucu sehingga rekan-rekan Ibnu Jatim ini bisa terhibur. Monggo. Iya. Di Ibnu ini saya pikir bahwa di Ibnu ini sesuatu yang organisasi yang tidak bisa, kalau menurut nalar nggak bisa. Saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan anaknya kiai yang besar, terus kemudian juga bukan orang yang memiliki kelebihan harta, juga tidak. Tapi hanya mengalir saja. Apalagi kegiatan-kegiatan di Ibnu juga begitu. Jadi kok bisa saya kok dipilih di PC, di PW, ini kan bukan berarti ada kesempatan untuk semua pelajar Ibnu bahwa walaupun bukan dari siapa-siapa, bukan apa-apa, kita punya kesempatan yang sama untuk berproses di Ibnu. Dan kita tentu tidak usah khawatir di Ibnu nanti jadi apa, sudah bisa dibuktikan semuanya. Di level apapun tidak harus ketua kemudian harus jadi ini tidak perlu. Oke. Dan saya yang paling gumun di PNU ini, ketika kita di organisasi tidak pernah gagal acara hanya karena persoalan uang. Siap. Terakhir ini yang paling lucu, waktu di Converwil itu, kita berangkat itu ya teman-teman panitia nggak tahu uangnya hanya berapa itu, padahal tempatnya di Bondowoso sana. Modal nekat Gus. Modal nekat, bonek. Jadi setiap acara di PW waktu itu ya kita bonek semua. Oke. Alhamdulillah berhasil semua. Bahkan yang terakhir di Converwil kita yakin dengan anggaran berapapun tetap berjalan. Siap. Alhamdulillah, malah waktu itu ada sisa saldo yang banyak. Alhamdulillah. Jadi kegiatan kita di PNU tidak usah khawatir terkait dana. Insya Allah, karena ini perjuangan meneruskan syariat, perjuangannya para ulama, kita memperjuangkan agama Islam, Nahdlatul Ulama.
Terus datang sendiri, insya Allah Siap. pasti ada. Itu. Poinnya memiliki kesempatan yang sama, kemudian mengabdi nggak harus menjadi ketua. Jangan takut nggak jalan program karena nggak punya uang. Itu Betul, Gus ya? betul. Oke. Jenengan jadi ketua PW tahun? Saya 2009 2010. Jadi waktu itu kan ada di organisasi, terus kemudian saya diamanai untuk melanjutkan perjuangan. Oke. 2009 itu baru gencar-gencarnya Facebook, Gus. Ya, jadi era waktu itu peralihan dari mulai awal dari adanya media sosial. Oke. Jadi waktu itu belum ada namanya WA, belum ada. Siap. Jadi, Perbedaan fundamental antara Ibnu di era jenengan dengan yang saat ini apa, Gus? ya eranya pada waktu itu kan eranya belum generasi milenialnya belum begitu tambah. Oke. Waktu itu kan ya Facebook masih awal. Siap. Jadi waktu itu ada namanya Friendster, terus BlackBerry juga masih BBM. Siap. Itu masih awal-awal. Tapi tidak semua, banyak yang belum punya. Oke. Tidak seperti hari ini yang mungkin WhatsApp semua mulai dari pusat sampai bawah punya. Waktu itu kan namanya BlackBerry itu kan masih agak mahal. Ya Oke. mahal lah untuk ukuran kita itu waktu itu. Jadi media yang untuk komunikasi waktu itu ya lebih banyak by telepon dengan fax. Nah, itu. Siap. Kalau hari ini kan sudah tentu berbeda. Oke. Setiap kepengurusan pasti memiliki ciri khas masing-masing, Gus. Oke. Kalau di era jenengan kira-kira yang waktu itu menjadi unggulan atau yang berbeda dengan ketua-ketua PW sebelumnya atau pengurus sebelumnya, kira-kira apa, Gus? Kalau menjadi keunggulan atau sebenarnya kita tetap saja. Artinya begini, semua kepengurusan itu juga berkaitan dengan perubahan sosial, perubahan berperilaku dari masyarakat. Oke. Jadi kalau waktu awal itu perubahan dari putra-putri pelajar ke pelajar, Oke. pada waktu kepengurusan kami, inilah yang kami tekankan. Siap. Jadi masih banyak pada waktu itu yang pengurus-pengurus yang umurnya melebihi seharusnya sesuai dengan ADART masih ingin menduduki di cabang, di PAC, di ranting. Tapi kemudian pada waktu kita menjadi pengurus, kita upayakan ini semuanya harus kita laksanakan sesuai PDPRT. Oke. Kita taat kepada itu. Oke. Alhamdulillah banyak yang jalan. Siap. Dan proses seperti inilah yang harus tetap kita laksanakan karena perubahan inilah. Jadi kalau kemudian yang khas apa ya? Ya kita menyesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Jadi kalau memang kita dengan pelajar ya pelajar. Oke. Jadi waktu itu memang fasenya fase yang sangat berat. Fase nyaman sebagai putra yang sudah pengurus-pengurusnya sudah punya pekerjaan, sudah Oke. punya pengaruh kuat. Akhirnya ke fase pelajar yang masih mencari jati diri, mencari. Nah, inilah fase-fase waktu itu yang menjadi berat. Jadi tapi tetap kita berani karena kita yakin ini organisasinya ulama. Kita meneruskan perjuangan ulama. Oke. Jadi itu. Saya kurang bisa lengkap mengenal Gus Safin karena kurikulum vitae yang dikirimi saya tidak lengkap karena memang beliau di Blitar itu terkenal low profile. Nah, sekarang aktif sebagai ASN juga, Gus ya? Kebetulan iya. Oke. Jadi setelah saya di PW itu ya saya ini kan kebetulan di rumah ada warisan ya kecil-kecilan lah. Siap. Yang harus kita mengabdi. Jadi ada yayasan, ada. Lah ini kok setiap hari kok harus kita diperintah oleh sesepuh untuk keluarga untuk melanjutkan perjuangan. Padahal kan seharusnya ketua PW itu ya jadi anggota DPR atau apa gitu. Oke. Tapi karena ini perintah jadi akhirnya ya harus karena butuh butuh sosok yang harus mengabdi di situ. Oke. Dan sementara prosesnya itu ya membutuhkan ditunggoni, kalau istilahnya itu kudu ditunggoni ya kudu akhirnya ya saya pulang di Blitar di rumah. Terus kebetulan waktu itu ya ada PNS, Siap. ASN ya didorong oleh ibu harus ikut, padahal saya itu
kok Oke. akhirnya ikut, terus alhamdulillah kok diterima. Jadi itu Justru menariknya di situ Gus. Kalau Iya. semua kemudian politisi lulusan atau mantan ketua PW, alumni IPNU harus ke politik semua, itu gak menarik. Karena ada yang ASN, maka kita kemudian kalau minta SAR itu malah multi paradigma. Nah kemudian secara spesifik Gus, jenengan yang aktif di sebagai PNS, kalau hari ini melihat kondisi IPNU, apa kemudian yang luput dari harokah IPNU saat ini? kalau begini, kalau saya sebagai ASN tentu berbeda dengan di IPNU. Siap. Kalau di ASN itu kan semuanya sudah jelas, termasuk anggarannya. Maksudnya Siap. kalau suksesnya di ASN itu kalau bisa menghabiskan anggaran. Siap. Tapi kalau di IPNU kan tidak begitu. Jadi kita kegiatannya ya harus sukses. Nggak ada anggaran yang dihabiskan kalau di IPNU. Karena nggak ada anggaran. Karena anggarannya mesti harus kita cari sendiri, harus mumet sendiri. Nggak apa-apa. Siap. Jadi itulah. Jadi yang saya pikir harokah ini loh. Proses kita di IPNU, ya visi misi IPNU inilah yang harus kita perkuat. Jadi jangan sampai kita itu dikalahkan oleh anggarannya berapa, nanti koordinasi sama siapa, nanti terus bagaimana, nggak usah. Siap. Ketika kita pengen mengerjakan, kita visi misi kita itu, ya itu kita laksanakan. Idealisme kita laksanakan. Oke. Persoalan kekurangan, yaitu IPNU, bukan organisasi yang lain. Siap. Jadi saya merasa secara substansi, secara secara harokah justru saya organisasi yang paling ideal itu masih di IPNU. Siap. Jadi di Nyun Sewu, sama saya di NU atau di organisasi yang lain, paling ideal di IPNU. Karena tidak memikirkan anggarannya berapa, terus tidak memikirkan nanti itu bagaimana kelanjutannya, tidak mikir. Jalan, laksanakan. Yakin. Masih yakin. Jadi kok begitu. Meneruskan dari yang jenengan sampaikan tadi Gus, seolah-olah kalau alumni IPNU nggak ke politik, itu kok seolah kok dinarasikan sebagai alumni yang tidak berhasil. Nah, sebagian orang ada yang kurang suka dengan narasi seperti itu. Kalau jenengan secara pribadi gimana Gus? Iya, saya meyakini begini. Kalau itulah kita itu alumni itu tidak harus menjadi wah dimanapun. Siap. Saya melihat teman-teman saya seangkatan di PNU ini, mulai dari ranting, di PAC, di PC, justru pengaruhnya sangat luar biasa di masyarakat. Siap. Banyak yang tokoh di desanya masing-masing. Itulah paling penggerak sejati. Muharik sejati. Siap. Karena mereka menggerakkan anak-anak, menggerakkan di desa untuk ngajinya bagaimana, untuk di Madin, penggerak di tingkat MI, menjadi guru-guru di MI. Inilah penggerak sejati. Saya pikir ini pengaruhnya untuk masyarakat sangat luar biasa. Siap. Nyun Sewu, daripada ke politik yang harus berjuang mati-matian, yang mungkin ya begitulah. Nyun Sewu yang sukses 1, 2, 3, sementara yang 100 atau berapa itu yang belum berhasil. Dia pikir gerakan kita di masyarakat itu banyak teman-teman di ranting, di PAC, di cabang itu, bahkan di PW yang kembali ke masyarakat, yang itu saya pikir juga sangat bermanfaat. Banyak yang menjadi guru-guru, menjadi guru Madin, menjadi kiai-kiai kampung. Siap. Nah itulah. Ya kayak saya ini juga kiai Lampung ya sekarang. Karena ya juga alhamdulillah di rumah ada MI, ada Madin, ada pondok, walaupun kecil-kecilan, ya alhamdulillah tetap berjalan. Walaupun COVID, tetap kita paksa untuk jalan. Siap. Karena ya bagaimana ya, uswatun hasanah, mauidhah hasanah itu kalau tidak tatap muka, kalau ngaji tidak sorokan, ya tetap kurang. Terutama yang penting cium tangannya Gus. Gitu. Kalau saya pribadi Gus, melihat senior IPNU di Dewan atau Bupati, di politik, kemudian ada yang entrepreneur, ada yang PNS, ini adalah suatu kebanggaan. Artinya IPNU itu bisa mengabdi dimanapun, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah sekarang berkaitan dengan yang jenengan geluti saat ini, kira-kira kalau teman-teman IPNU ingin menjadi PNS Gus, tips jitunya apa Gus? Monggo. Tips jitunya apa? Ya tentu
kompetensinya. Kompetensi. Apalagi sekarang begini, kalau di ASN itu sekarang lebih ke kompetensi. Oke, Jadi kalau perekrutan itu pasti ada fungsional apa, siap. pasti sudah sesuai dengan jurusannya. Siap. Jadi apalagi ada kompetensi-kompetensi tertentu, tidak hanya pengetahuan tapi juga personal, kompetensi personal. Oke, Jadi itu. Saya pikir kalau sudah aktif berorganisasi di Ibnu Peno, ketika masuk ke PNS, ASN itu mudah siap. untuk berkomunikasi, untuk melaksanakan kegiatan, sangat mudah. Oke, Saya sangat banyak terbantu kegiatan saya selama di Ibnu Peno, banyak sangat sekali membantu di ketika saya menjadi ASN oke, untuk koordinasi, untuk membuat konsep-konsep pemerintahan di Siap. pemerintahan, bahkan untuk melakukan proses penganggaran. Oke. Wah, banyak sekali. Jadi kalau dulu itu bingung nyari anggaran, sekarang menghabiskan anggaran 1 miliar itu bagaimana? Itu sangat mudah. Detail-detailnya, karena kita terbiasa detail. Jadi detail, untuk detail ini kecil-kecil, hal yang teknis kecil-kecil kita kan sudah terbiasa. siap. Kalau dulu mumet, sekarang juga. Jadi itu menghasilkan detail ini kita sudah terbiasa, jadi sangat terbantu. Jadi gak apa-apa. Dan kebetulan alhamdulillah beberapa teman-teman ibu itu banyak sekali. Alhamdulillah sekarang menjadi guru yang sudah ASN jadi Oke. guru, menjadi di kalau Blitar ini juga banyak. Alhamdulillah banyak. Bahkan adik saya itu malah yang dulu ketua PAC sekretaris cabang itu juga PNS juga, guys. ASN juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sangat banyak mempengaruhi di lingkungan kerjanya. Ya karena berkat barokahnya aktif di Ibnu Peno. Oke. Itu. Ada zikir, hizib atau trik khusus gak, Gus? Itu kan jalur daratnya. Kalau jalur ilahiyahnya ada tipsnya, guys? Kalau untuk diterima, kita itu ngalir saja kok. Siap, siap. Kalau bahasanya tadi kebetulan itu, Iya, iya. ya yes kita ngabdi di Ibnu lah. Siap. Nanti persoalan jadi apa, insya Allah. Ya kayak teman-teman yang sekarang punya kampung coklat itu ya Ibnu Oke. Kademangan. Siap. Jadi kan tidak harus jadi PNS dan tidak harus menjadi cabang wilayah. Beliau dulu paling nggak hanya PAC, Oke. Polid itu. Jadi tapi sukses, Entrepreneur, Gus. entrepreneur. Apalagi timnya, direkturnya itu juga teman saya di Ibnu waktu itu, Mas Ahsin Oke. Al-Fatah itu. Sekarang malah kalau bahasanya mau gajinya ya lebih banyak. Tapi kan kita nggak ngomong gaji, yang Oke, penting oke. kita mengabdinya di mana, kita tetap mengabdi. Yes. Jadi eman kalau di Ibnu Peno gitu kita tidak gunakan untuk menemukan apa bahasanya kemampuan diri kita itu. Oke. Passion kita apa itu, kesempatannya saya pikir hanya di Ibnu Peno. Kalau di Siap. Ansor sudah beda lagi. Jadi kalau passion kita itu kalau bisa kita temukan di Peno dengan mumet, dengan pusing, dengan nekat, dengan wis pokoknya dilakoni. Siap. Saya pikir passionnya akan keluar di situ. Oke. Kita itu menjadi pemimpin dengan manajer, dengan entrepreneur, dengan menjadi politisi, dengan apapun passionnya, insya Allah bisa keluar kalau kita berani proses di Ibnu Peno. Oke. Itu. Kalau di lingkungan politik, Gus, persoalannya adalah mereka yang menjadi dewan itu ketika ngomong soal agenda keumatan itu sulit. Jadi artinya tidak bisa membuat faksi NU ketika ngomong agenda keumatan untuk NU, Gus. Kebanyakan mereka terjebak di ego sektoral partai, kemudian hanya membawa misi sebelah, yaitu misi partainya. Padahal agenda keumatan di tingkat pemerintah juga perlu dorong, terutama oleh kader-kader NU yang menjadi dewan. Nah, itu persoalan di politik. Kalau di ASN, Gus, ada persoalan yang demikian. Kalau di ASN tentu kita semuanya harus mengikuti pola pemerintah. Oke. Jadi kita setia pada NKRI. Siap. Itu pasti. Ya sudah. Jadi kalau di tingkat daerah kita tentu mengikuti visi misi kepala daerah. Oke. Jadi apalagi ya sekarang ada otonomi. Jadi yang memiliki visi misi satu, hanya kepala daerah saja. Siap. Nah, untuk agenda keumatan tentu kalau di tingkat ASN tentu kita semuanya ya mengikuti agenda Oke. pemerintahan. Tapi
dari proses kita di IPNO IPNO banyak sekali membantu proses di pemerintahan. Contoh ketika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keumatan-keumatan, jadi kan kita mudah kalau di NU ini kan kita rahmatan lil alamin. Oke. Jadi contoh beberapa kali kita membantu untuk semua agama. Oke. Komunikasi kita itu mudah. Oke. Dengan yang dari Nasrani, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha mudah karena kita sudah terbiasa. Siap. Terus kemudian kalau ada agenda dengan bahkan dengan banom yang lain dari Muhammadiyah, organisasi yang lain Muhammadiyah atau dari LDII, dari organisasi keislaman yang lain kita mudah. Karena ya itu kita terbiasa berkomunikasi dengan orang-orang yang lain. Oke. Jadi itu banyak membantunya begitu. Agenda keumatan kayak hari santri itu konsep-konsep alhamdulillah mudah karena kita kan terbiasa waktu IPNO IPNO dulu yang pakai agenda pribadi. Contoh saya cerita. Oke. Dulu waktu menjadi ketua PC itu kita mengagendakan Qiraatul Kutub, membaca kitab kuning. Siap. Ketika hari santri yang dia diagendakan oleh Pemkab, akhirnya ya mudah saja. Tinggal dulu konsepnya dulu yang kita mumet itu waktu masih mumet konsepnya dan mumet anggarannya. Oke. Akhirnya ke Pemkab itu lebih mudah lagi. Siap. Nah itulah. Agenda keumatan terus kemudian kegiatan yang lain, lomba-lomba yang lain. Yang sesuai dengan untuk hari santri itu banyak konsep-konsep waktu kita di PC itu kita angkat menjadi agenda-agenda pemerintahan. Di pemerintahan. Waktu itu kebetulan kami diamanai untuk oleh kepala daerah, oleh kepala dinas kami untuk memegang hari santri. Siap. Pada waktu tahun 2017 atau 18 lupa. Oke. Itu karena ya konsep-konsepnya waktu itu di IPNO ya kita bawa itu aja. Oke. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik. Siap. Secara substansi Gus, dimanapun kemudian kader IPNO itu mengabdi, kontribusi feedback ke NU jangan dilupakan. Nah, ada satu narasi kemudian yang sempat viral dan itu menjadi kegelisahan bersama ketika Abah Marzuki mengatakan bahwa teman-teman kader NU yang kemudian berpolitik kalau mereka mau nyalon itu pakai nama NU untuk nopang mereka itu kuatnya minta ampun. Tapi begitu jadi kalau diajak kumpul ngomong NU itu sulitnya minta ampun. Nah kira-kira hal demikian itu terjadi di ASN atau justru di ASN lebih mudah untuk mengaplikasikan atau memberikan feedback kontribusi ke NU? Jadi sebenarnya kita itu kalau di ASN itu kan ada etika-etika SN. Siap. Tapi kemudian tujuan-tujuan daripada NU, tapi kan itu kan banyak juga menjadi tujuan-tujuan dari kemasyarakatan. Siap. Nah itu loh, sebenarnya tidak ada progres atau itu tidak ada. Oke. Justru kemudian malah memudahkan. Jadi kalau kita di ASN justru banyak sekali kemudahan-kemudahan dari proses kita di NU dan juga kita banyak membantu di NU. Okay. Iya, karena contohnya gini, Gus. Contohnya ya itu, kegiatan-kegiatan yang melibatkan keumatan. Siap. Ya banyak tuh kita kita berikan kepada NU. Siap. Kalau bahasanya tentu kalau ke bahasa organisasi ke masyarakat tentu ya untuk umat Islam, untuk Siap. masyarakat. Tapi tentu agenda-agenda keumatan kan tetap bisa dijalankan. Bagaimanapun tokoh-tokoh itu kan akhirnya banyak yang NU. Siap. Karena ya bagaimana ya kayak di Blitar ini tokoh-tokoh ya karena selain dari NU ya itu mungkin belum berkembang. Karena tokoh-tokoh masyarakat banyaknya yang tetap banyak dari NU gitu. Secara organisasian begitu. Siap. Ini spesifik kembali ke IPNO Gus. Di ruang-ruang diskusi IPNO kita mensinyalir ada 4 kekurangan IPNO yang per hari ini sudah kita upayakan untuk kita tanggulangi, cuma itu sangat sulit dan butuh waktu yang lama. Contoh misalnya kekurangan kita yang pertama adalah ngomong soal data. Kemudian yang kedua soal distribusi kader. Kemudian yang ketiga itu ngomong perawatan. Kemudian yang keempat ngomong jaringan. Sinergi jaringan. Nah, kalau melihat kalau soal data sebetulnya IPNO Jatim sudah berulang kali sosialisasi ke cabang untuk kemudian meng-up data kader itu yang sudah disiapkan oleh pusat misalnya. Nah itu pun per hari ini itu belum bisa maksimal. Nah pertama-tama ngomong soal data Gus, kira-kira
untuk mempercepat agar kita lengkap data kadernya sehingga kita bisa kemudian memanfaatkan data ini secara objektif sehingga bermanfaat untuk organisasi. Kira-kira saran jenengan apa, Gus? Gini, kalau terkait data, kalau wong sekarang itu sudah canggih kalau data ya. Oke. Tentu kita harus realistis. Siap. Realistisnya begini. Yang pertama yang perlu kita pahami bersama terkait IPNU ya. Oke. Di IPNU itu kita proses pergantian organisasinya cepat. Oke. 2 tahun atau 3 tahun lah kalau yang pusat sama PW. Siap. Makanya untuk data itu kita mengamankan data. Siap. Artinya dari setiap kepengurusan. Itu kalau sekarang itu kan lebih mudah lagi. Oke. Jadi apa disimpan di Google Drive apa sekarang, cloud atau apa? Iya. Nah, itu semua kita gunakan. Oke. Nah, saya pikir kok begitu. Oke, siap. Jadi kalau datanya dulu kalau zaman kita itu kan datanya masih kertas. Tulis. Nah, sekarang kan sudah ada Google Form, itu kita gunakan lah. Siap. Jadi saya pikir semua santri se-Jawa Timur wajib ngisi lah. Oke. Wah, itu. Jadi kita siapkan Google Form atau apa itulah. Siap. Nanti segera ditindaklanjuti saja. Oke. Jadi kita punya potensi, sampai ranting yang ngisi. Oke. Nah, kita ngisi setiap ketemu kader-kader IPNU diisi. Nah, data-data itu data kader. Kemudian kalau data organisasi, justru sekarang ada banyak aplikasi. Siap. Kalaupun beli aplikasi lah, kalau setingkat PW itu murah. Oke. Kalau kita di cabang kemarin di PCNO kebetulan kami diamanai untuk pendataan organisasi di kebetulan ya hanya berapa lah, hanya 20. Jadi kalau setingkat PW sangat murah ya. Soalnya ada yang bilang begini, guys. Ciri mendasar kekurangan IPNU itu mereka itu senang kumpul tapi nggak disiplin. Okay. Kalau suruh kumpul, tibaan, yasinan, sergapnya minta ampun. Tapi kalau ada tujuan bersama, semisal melengkapi data organisasi, itu kayaknya kok sulitnya minta ampun. Gus. Apa perlu ada gizip khusus buatan, Gus, sebetulnya? Kayak saya pikir sekarang lebih mudah, Gus, ya. Kita spesialisasi, Mas. Oke. Jadi begini, kita sekarang kan sudah era digital. Siap. Kita perlu banyak memperbanyak spesialisasi. Yang ini berbeda dengan yang dulu. Oke. Contoh spesialis data. Siap. Kita mulai membuat spesialis. Ada spesialis data, spesialis pengkaderan, spesialis materi pengkaderan. Oke. Jadi contoh sekarang kita punya 50 pengurus. Siap. Dipasrai saja semua menjadi spesialis. Oke. Jadi kayak departemen pengkaderan. Ada spesialis materi, Oke. spesialis pemateri, spesialis data kader. Siap. Nah itu Menarik, Gus. Nah itu spesialisasi yang kita perlu banyak. Ini yang kami dapatkan selama ini yang mungkin kurang. Oke. Jadi mungkin spesialis inilah yang kita perbanyak agar semuanya itu bekerja. Oke, siap. Agar semua pengurus itu bekerja. Oke, terkait distribusi kader, Gus. Oke. Pasca berIPNU itu biasanya mereka mencari jati dirinya itu bukan diarahkan oleh IPNU. Oke. Artinya apa? Kita sebetulnya banyak kemudian senior-senior yang sebagai pengusaha, yang dewan, kemudian yang di politik, atau kemudian yang menjadi dosen atau rektor misalnya. Nah, tapi belum ada kemudian konsep paten. Kalau kader IPNU potensial begini, maka kamu harus ke senior ini, kemudian kamu harus di situ. Oke. Itu persoalan itu dari dulu atau sekarang dan bagaimana, Gus, kira-kira? Oke. Terkait distribusi kader, inilah di IPNU kalau ada yang membahasan kekurangan, justru kayak memahami ini sebagai sebuah kelebihan. Siap. Jadi kalau mungkin ada organisasi, mungkin di organisasi OMEK lah, organisasi kemahasiswaan, itu kan proses distribusi kader seolah-olahan mudah. Oke. Tapi di IPNU ini kan tidak seperti itu. Jadi justru inilah kemandirian kita itu ditantang di sini. Siap. Justru kemandirian sebagai kita itu sudah di kader di IPNU, di PPNU, ini kita ditantang. Oke. Justru mengandalkan ke seniornya itu kita justru disinilah kelebihan IPNU PPNU. Oke. Jadi kelebihan kita itu malah justru jadi kita tidak mengandalkan, kita juga bisa mampu. Siap. Walaupun
sebenarnya banyak sekali juga senior-senior itu juga banyak sekali membantu. Oke. Justru saya di sini banyak sekali ditolong oleh senior-senior. Oke. Cuma kadang-kadang orang kita itu tidak seformal karena Yun Sewu, majelis alumni IPNU itu kan tidak formal, tidak sebirokratis alumni-alumni yang lain. Oke. Kalau pembahasan orang lain kan sehebat, padahal tidak. Oke. Banyak sekali alumni-alumni juga membantu kita. Contoh proses kita di Ansor, di NU, bahkan ketika kita di ASN juga banyak senior IPNU yang membantu. Cuma kadang-kadang tidak seformal. Tidak harus dipublikasi. Nah, tidak dipublikasikan seperti organisasi alumni yang lain. Oke, siap. Nah itu. Jadi sebenarnya juga banyak alumni itu juga banyak. Walaupun memang tidak sementereng. Oh saya ini alumni. Nah, kayak organisasi yang lain. Saya ini alumni ini. Keren. Padahal tidak juga alumni itu banyak. Tapi ya tidak menonjolkan diri lah. Justru inilah kelebihan kita. Kita malah bisa lebih mandiri, tidak terkooptasi oleh senior. Itu dan saya melihat di organisasi yang lain yang organisasi seniornya lebih kuat itu justru banyak kooptasi senior. Jadi justru di IPNU inilah tidak ada kooptasi senior. Tantangannya justru inilah kelebihan kita. Jadi saya melihatnya itu kelebihan bukan kekurangan. Menarik. Pertanyaan terakhir sebelum paling terakhir, guys. Kalau di hadapan jenengan sekarang ada siswa, santri dan mahasiswa. Kira-kira argumentasi seperti apa yang akan jenengan paparkan supaya mereka semua yang sama sekali belum tahu NU itu apa, bahkan apalagi IPNU, untuk menarik mereka greget berIPNU, guys? Monggo. Memang sekarang hari ini tentu berbeda dengan zaman kami. Siap. Ada sekarang kan polanya, budayanya, pelajar, santri, mahasiswa tentu berbeda dengan beberapa tahun yang dulu. Contoh sekarang yang pelajar, tingkat bahasanya apa? Hedonnya. Itu kan berbeda dengan yang dulu. Karena sekarang tentu berbeda. Nah, untuk itulah kita di kalangan mereka tingkat hedon seperti ini justru ini harus menambah kita semangat kita. Tentu IPNU tentu harus lebih siap lagi. Bagaimana agar mereka ini tertarik dengan kita. Ada beberapa cara. Ya contoh apalagi sekarang yang pertama tingkat pelajar. Tingkat pelajar itu hari ini untuk yang tingkat SMP gitu aja. Sudah sangat tentu agak sulit untuk budayanya itu berbeda dengan SMP yang dulu. Nah, makanya kemudian banyak sekali sekarang anak-anak MI ikut Magista. Padahal secara umur kan belum. Nah, makanya saya minta kepada teman-teman nanti di Rakerwil Converwil masuk nggak perlu 12. Sekarang sudah berbeda. Anak umur 12 sekarang itu mungkin umur 10 tahun dulu sekarang itu mungkin sekarang sudah dulu zaman saya mungkin itu sudah 12-15 kan begitu. Buka saja perkembangan anak-anak berbeda guys ya. Berbeda apalagi perkembangan nafsunya. ini penting. Penting. Makanya kita bukalah kerannya tidak hanya 12. Magista itu tidak apa-apa dengan tingkat SD. Bahkan umur kelas 4 kelas kita mulai menarik dicatat ini harus catat. Nggak harus SMP, SD pun bisa. Nah makanya anggota IPNU dibuka kerannya. Tidak umur 12 tapi nanti kongres lah teman-teman Jawa Timur memperjuangkan. Siap Gus. Jadi kita mulai mengkadernya itu tidak saya SMP. Karena begini, fenomenanya sekarang orang masyarakat yang punya kesadaran keagamaan yang tinggi itu sekarang lebih senang memondokkan anaknya. Nah, memondokkan anaknya. Tentu ranting-ranting ini justru malah menjadi kekurangan kader. Iya tak? Betul. Nah, terus kemudian yang tidak pengen mondok itu justru dari masyarakat Yun Sewu mungkin abangan atau apa. Nah itulah.
dan mereka dan yang yang mempunyai rezeki lebih, mereka sekolahkan ke sekolah-sekolah yang full day. Kan Umum begitu. Gus ya. Umum yang full day yang waktu mungkin untuk Ibnu PNU itu sangat sedikit. Oke. Nah, mulai kita mulai dari mana mengadarnya? Kita mulailah dari sedini mungkin. Waktu SD, waktu MI, realistis saja ya. Di ranting saya kemarin itu mengadakan Magista, pesertanya justru murid-murid saya yang di MI. Siap. Nah, Berarti sudah dilaksanakan Gus. ya mungkin mereka terpaksa karena mungkin yang mencari SMP itu kesulitan. Oke. Karena contoh dari MI saya ya, MI yang di Alumron itu, yang di bawah yayasan kami itu, anak MI itu hampir 50, 60, 70% kebanyakan mondok. Oke, saya ingin tahu lebih jauh terkait ini Gus. Penangkapan mereka terhadap materi yang disampaikan. Saya pikir kok tidak penting. Oke. Jadi begini, saya pernah ngomongin konsep ini ke teman-teman cabang BMPAC itu. Siap. Begini, di Magesta itu yang paling penting, mungkin juga sudah, yang paling penting itu bukan materinya, Oke. tapi mereka bersedia disumpah dulu saja, Baiat. dibaiat saja. Siap. Tidak penting mereka itu dapat pinter, karena kalau sudah tingkatnya, kalau di Magesta itu kan targetnya lebih ke mereka menjadi anggota IPNU. Oke. Kalau dipinterkan nanti pasca Magesta, Oke. di skill organisasinya nanti pasca Magesta. Siap. Jadi yang penting mereka itu bagaimana anak-anak itu berjanji, berbaiat kepada Nahdlatul Ulama terlebih dahulu. Siap. Berbaiat, nanti persoalan nanti setelah Magista aktif tidak aktif, lah samalah dengan kita dulu. Konconya IDW pas Magista dulu itu kan ya juga banyak yang tidak aktif toh. Oke. Nah, tapi benih-benih ini ketika mereka bermagesta, benih-benih ini Magesta ini ya tidak tahulah nanti ketika dia bisa aktif kapan. Kan banyak ketika Magesta itu tidak bisa aktif di ranting, ternyata ketika menjadi mahasiswa, ketika di pondok, mereka Aktif di komisariat. aktif di komisariat. Oke. Nah, ini benih-benihnya dari mana? Tentu dari Magista. Tidak apa-apa diadakan Magista, kalau bisa itu setiap ranting wajib Magista, setahun bisa 2 kali atau sekali, tidak masalah. Gagasan menarik Gus. Pertanyaan terakhir Gus. Ini 24-26 September Ibnu Jatim akan konfirmil. Doanya semoga lancar Gus. Amin. Mohon masukan jenengan untuk kepengurusan berikutnya. Apa yang harus dibenahi dan kemudian untuk menjawab tantangan kekinian Gus. Monggo. Jawabannya akan sama dengan setahun-tahun yang lama dulu. Oke. Apa? Menyesuaikan dengan zamannya. Siap. Itu saja. Artinya pengurus yang nanti kita kecepatan perubahan dunia ini. Oke. Ya contohnya dari 1G, 2G, ke 3G, 4G, sekarang ke 5G harus disiapkan. Siap. Kecepatannya 5G masa disamakan dengan 1G? Apa? 2G atau 3G apa? 3G. Oh, bahasanya apa tuh itu? Saya yang desa ini ya mohon maaf GG, padahal ya 3G, 4G apa 5G atau apa. Local wisdom Gus. Jadi, inilah kecepatan inilah yang harus ditangkap oleh pengurus yang akan datang. Siap. Tidak perlu saya mulu-mulu harus begini-begini, enggak. Artinya sama seperti yang dulu-dulu disampaikan oleh senior-senior kita, menyesuaikan dengan zamannya. Oke. Menyesuaikan dengan zaman. Jadi bahasa likulis zaman. Jual makan. Kontekstual Gus. Oke. Harus itu. Jadi menyesuaikan. Kalau teman-teman sekarang hari ini sudah ada podcast atau ada, ya sesuaikan. Bahkan saya usul kalau ada sekarang itu segera dibentuklah anak ranting atau apa. Oke. Semuanya diranting, semua diorganisasikan dengan Ibnu PNU. Oke. Jadi contoh Madin segera adakan itu anak ranting Ibnu PNU, TPQ anak ranting Ibnu PNU. Siap. Persoalan organisasinya bagaimana? Orang usah dipikir, idealitas nanti. Siap. Yang penting mereka kita Ibnu PNU, kita Nahdlatul Ulama. Sejak dini Gus. Sejak dini. TPQ, Madin, pondok, sekecil apapun segera kalau tidak ada istilahnya komisariat apa anak ranting atau anak komisariat monggo lah. Oke, siap. Yang penting kita fleksibel aja. Karena apa? 3G, 4G, 5G ini loh. Apalagi sekarang sudah muncul istilah 6G yang dimulai oleh Cina itu. Oke. Nah, itu ya harus kecepatannya harus itu. Kita harus cepat mengikuti Gus ya. Ya, mereka ada semangat, masuk kita nggak semangat. Oke. Kita apusi lah dan anak-anak kecil itu agar Beribnu sejak dini. Dihapusi walaupun mereka itu ya Ibnunya atau NO-nya
ya belum sadar, tapi Oke. ya nggak masalah. Wong mereka apa nyun sewu, ormas-ormas yang dalam tanda kutip radikal itu aja Oke. semangat. Masuk kita nggak semangat dengan itu. Oke. Terima kasih. Gagasan dan masukan yang menarik Gus, insya Allah akan kita kawal di konfirmin. Oke, siap. Sekian podcast Ibnu Jatim kali ini. Terima kasih Sama-sama. Gus Safin Terima atas kasih. waktunya. Terima kasih. Sekian dari saya. Allahumma fiqh aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, teman-teman Gus. Sami-sami.